Shalom, saudara-saudara semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan saudara kembali di pemberitaan firman Tuhan di ibadah gereja kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa lebih dulu ketika kita sebelum memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu semakin hari akan semakin luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buat hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Supaya setiap orang melihat kami, mereka melihat Kristus tinggal di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Bapak Ibu sedang menyaksikan program ini artinya Bapak Ibu sedang berada di ibadah Minggu Gereja Surabaya City Blessing. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Karena pentingnya maka kita harus perhatikan dengan sangat. Kalau kita tidak mengendalikan diri dengan benar, maka akan terjadi bahaya di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita akan buka ayat firman Tuhan lebih dulu yang mendasari pemberitaan firman kita pada hari ini di Amsal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu, kitab Amsal ini luar biasa. Memperingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang tidak dapat mengendalikan diri, itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu, sebuah kota atau sebuah peradaban dikelilingi oleh tembok. Tembok itu bukan hanya tembok biasa, tetapi temboknya itu harus tinggi dan kokoh. Jika sebuah kota itu roboh temboknya, maka kota itu akan dengan mudah bisa dimasuki musuh. Dengan mudah bisa dimasuki perampok, orang-orang yang ingin berbuat jahat. Bisa dengan mudah bisa dimasuki binatang-binatang buas. Dan akhirnya semua kekayaan di kota itu akan dihabiskan. Nah, tembok di sini adalah sebuah figuratif atau sebuah simbol dari pengendalian diri. Self-control, pengendalian diri atau self-control. Jadi, orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu sama seperti orang yang kendalinya sangat lemah sekali sehingga hidupnya bisa dengan mudah dihancurkan oleh musuh. Artinya, walaupun kita sudah rajin berdoa, kita juga ambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin kita juga sudah berkhotbah. Tetapi jika kita memiliki pengendalian diri yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan dengan mudah kehidupan kita bisa dikalahkan. Dengan mudah apa yang kita miliki bisa habis begitu saja. Makanya pengendalian diri ini adalah sesuatu yang sangat penting. Hari ini kita akan belajar. Perhatikan baik-baik, jangan sampai hidup kita bisa dikalahkan oleh musuh. Bapak Ibu, seperti kita ketahui pengendalian diri itu adalah bagian dari buah roh. Saya lebih dahulu harus menjelaskan kepada Bapak Ibu semua apa perbedaan antara buah roh dan karunia roh, karena dua hal ini orang seringkali salah. Nah, buah roh itu adalah sesuatu yang menetap di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang permanen ada di dalam kehidupan kita. Dari mana kita bisa peroleh buah roh itu? Dari sebuah perjalanan kehidupan kita yang bersedia dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu, ketika kehidupan kita bersedia dipimpin oleh roh, yang dimaksud roh di sini adalah roh manusia yang telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Sehingga roh manusia itu sendiri tidak takluk lagi kepada daging, tetapi kepada roh, kepada pimpinan roh. Maka jika hal itu kita lakukan secara konsisten dalam kehidupan kita, maka akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Nah, salah satunya adalah pengendalian diri itu tadi yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, bagaimana dengan karunia? Karunia itu adalah pemberian dari atas, dari Tuhan, yang bersifat spesifik. Masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nah, ini yang paling penting.
Pemberian dari Tuhan yang bersifat spesifik yang hanya digunakan untuk kepentingannya Tuhan. Jadi bukan untuk gagah-gagahan kita karunia roh. Karunia roh itu selalu harus digunakan untuk kepentingan Tuhan. Sebuah karunia itu bisa kita dapatkan secara cepat. Hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita bisa memiliki karunia roh. Tetapi untuk buah roh, harus kita lalui dengan perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kenapa disebut buah roh itu adalah sesuatu yang menetap di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata hari ini saya mengendalikan diri, besok saya gagal mengendalikan diri, atau dulu saya bisa mengendalikan diri kok sekarang nggak bisa. Itu berarti bukan buah roh, bukan pengendalian diri, tetapi karena kita didesak oleh keadaan, maka kita harus terpaksa seperti itu. Atau karena kita tidak punya kemampuan, maka kita terpaksa mengendalikan diri. Kalau orang memiliki cara hidup yang benar, yang mau dipimpin oleh roh, pengendalian diri dengan sendirinya akan dia bisa miliki. Sementara karunia bisa datang dan bisa pergi. Contoh, karunia bernubuat. Itu tidak selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ketemu sama orang selalu bernubuat. Tidak. Kadang dia ada, kadang dia tidak ada. Nah, inilah bedanya antara buah roh dan karunia roh. Nah, ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka kehidupan kita itu bisa memiliki self-control atau kontrol terhadap diri sendiri. Saya bisa membayangkan hidup kita itu seperti kita diberikan oleh Tuhan sebuah kendaraan yang harus kita kemudikan sendiri. Dalam hal ini kendaraannya adalah hidup kita. Masalahnya adalah kendaraan di dalam hidup kita ini adalah kendaraan yang memiliki hasrat. Kalau kita diberikan kendali untuk membawa kendaraan yang seperti kita bawa di dunia ini, belok kiri dia akan belok kiri, belok kanan dia akan ngikuti, disuruh berhenti dengan kita menginjak rem dia akan berhenti. Itu masih enak. Tetapi masalahnya tubuh kita tidak demikian. Kita pengen jadi orang yang baik, kita kepingin menjadi orang yang sabar, kita kepingin jadi orang yang mengampuni, tetapi ketika ada di dalam sebuah peristiwa itu, maka kita seolah tidak bisa mengendalikan tubuh daging kita. Itulah yang disebut, makanya tubuh kita ini memiliki hasrat. Nah, hasrat ini yang oleh Alkitab disebut sebagai kodrat dosa. Jadi, Bapak Ibu semuanya, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati untuk kita. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya berfungsi untuk mengampuni dosa saja. Karena dosa kita begitu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni, sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Masalahnya adalah kodrat dosa di dalam diri kita ini bagaimana? Kan itu yang harus diselesaikan. Nah, itulah yang diselesaikan oleh keselamatan. Makanya keselamatan yang benar itu adalah mengubah kodrat dosa kita, mengubah diri kita, atau yang disebut sinful nature yang ada di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki atau menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kodrat ilahi, sehingga kita menjadi manusia man of God, orang-orang yang memiliki kodrat ilahi. Jadi jangan kecilkan keselamatan hanya cuman memindahkan dari neraka ke surga. Oh, itu keselamatan itu terlalu mahal kalau hanya didefinisikan seperti itu, Bapak Ibu. Keselamatan itu mengubah diri kita. Mengapa kita harus diubah? Karena kodrat dosa kita yang sudah bertahun-tahun kita miliki. Kodrat dosa yang kita warisi dari understanding atau cara berpikir nenek moyang kita. Yang kita warisi dari cara berpikir duniawi. Itu harus diubah. Harus digantikan dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan Allah sendiri. Jadi keselamatan itu adalah proses pengubahan keberadaan kita menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara bisa bayangkan betapa perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan yang sangat sulit. Karena itu perlu kita perjuangkan dengan serius dan melibatkan segenap hidup kita.
melibatkan seluruh hidup kita. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka di kitab Galatia 5 ayat 23 karena hari ini tema kita mengenai penguasaan diri yang adalah buah roh, jadi itu tidak jauh dari Galatia 5. Tapi kita akan baca secara khusus langsung ke ayat 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, kata penguasaan diri menggunakan bahasa Yunani, bahasa aslinya Alkitab ya, adalah enkrateia. Enkrateia. Nah, apa enkrateia itu? Enkrateia itu adalah master over person. Master over person or thing. Artinya tuan bagi seseorang atau sesuatu. Jadi pengendalian diri itu adalah hidup kita, diri kita. Mengendalikan seluruh hidup kita, membawa seluruh hidup kita. Bisa dipakai untuk membawa seluruh hidup kita. Nah, masalahnya kita mau bawa kepada Tuhan atau kita mau bawa kepada Tuhan, itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi pengendalian diri itu bukan hanya sebuah kegiatan menahan diri. Oh, mengendalikan diri itu berarti saya nggak boleh ngomong. Saya mesti irit bicara. Saya mesti irit beropini. Oh, bukan seperti itu. Oh, saya mesti diam saja. Oh, bukan seperti itu. Itu hanya bagian kecil. Pengendalian diri adalah sebuah master over person. Jadi kita menjadi majikan atas hidup kita sendiri. Jadi bukan hanya sebuah pengendalian di mulut saja, melainkan kita harus memiliki kesanggupan untuk memiliki kendali atas hidup kita. Kitanya yang memiliki kesanggupan untuk memiliki kendali. Jadi Bapak Ibu, kendali itu terdapat di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah medan pertempuran kita. Pikiran kita ini adalah pusat dari kemauan diri kita untuk bertindak. Oleh karena itulah, maka dikatakan bahwa orang yang bertobat, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus harus dimulai dengan pertobatan. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu menggunakan kata metanoia, yang artinya adalah perubahan pikiran. Jadi pikiran kita dulu yang mesti harus diubah. Seseorang yang pikirannya diubah, itu artinya seseorang ini memiliki cara hidup yang baru. Dia menjadi orang yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, berubah seperti apa? Mengubah pikiran jadi seperti apa? Berubah sehingga pikiran seseorang atau pikiran kita bisa ditundukkan di dalam pikiran Kristus. Pikiran kita yang tadinya lebih menuruti cara-cara dunia, understanding dunia yang kita miliki, filosofi-filosofi dunia yang kita miliki. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada cara lain selain kita harus taklukkan kepada pikiran Kristus. Baru kemudian kendali dalam hidup kita akan menuju ke arah yang benar, seperti kehendak Bapa. Jadi kalau seseorang merasa sudah beragama Kristen, tapi kendali hidupnya tidak ditundukkan di dalam pikiran Kristus, maka bisa saja orang itu kembali lagi kepada dosa. Makanya itu gak kaget. Ada beberapa orang yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, kok bisa jatuh dalam dosa? Mengapa? Karena kendali di dalam hidupnya, understanding di dalam hidupnya tidak ditundukkan kepada pikiran Kristus, melainkan masih dipengaruhi oleh cara-cara berpikir duniawi, filosofi duniawi yang lebih mendengarkan dagingnya. Jadi saudara, tidak mudah untuk kita bisa mengendalikan pikiran kita ke arah Kristus. Perubahannya sangat sulit. Oleh karena itulah kita mesti harus serius, sangat serius untuk membuat kendali hidup kita ditaklukkan di dalam pikiran Kristus. Saya ajak saudara untuk buka di 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan baik-baik di bagian ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Saudara, tidak ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memiliki kendali yang benar atas hidup kita. Selain kita harus menawan segala pikiran-pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan pikiran-pikiran kita yang lama, menawan pikiran-pikiran kita, cara berpikir kita yang lama itu sama seperti kita mematikan kedagingan kita. Dan kemudian kita hidup di dalam pimpinan roh. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara semuanya, yang terpenting di sini adalah pikiran kita yang harus disinkronkan dengan pikiran Kristus. Jangan Kristus yang kita paksa untuk mengikuti keinginan kita. Terbalik, justru kita yang harus mengikuti pikiran Kristus. Karena memang pikiran dan perasaannya Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Dan Yesus Kristus itu adalah teladan di dalam hidup kita. Maka kita harus mengikuti pikiran Kristus. Saya ingat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Kita akan buka ya, Filipi 2 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh nanti akan kita baca. Kita akan baca sedikit demi sedikit. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kekristenan kita yang kita jalani ini, mulai dari kita bertobat sampai kita nanti menutup mata, tidak ada hal lain yang kita lakukan selain hanya kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita kepada pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna, yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Kalau agama-agama yang lain mengajarkan tentang ketaatan pada agama itu hanya taat pada hukum. Tapi dalam kekristenan kita sudah tidak ada hukum, tidak ada syariat, tidak ada Taurat lagi yang mengikat kita. Lantas kita mesti harus ngikuti siapa? Tidak ada pribadi yang lain yang bisa kita ikuti selain kita harus mengikuti pribadi Tuhan Yesus. Apanya yang diikuti? Kita ikut pribadi Yesus bukan berarti kita nanti rambutnya mesti sama seperti Yesus, gondrong-gondrong semua. Bajunya mesti panjang-panjang kayak Yesus. Atau mungkin Yesus kemana-mana kan naik keledai. Kalau kita naik kendaraan berarti itu tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Makanya kita harus naik keledai. Bukan seperti itu. Tetapi yang harus kita ikuti adalah pikiran dan perasaan Kristus. Sesuatu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menggerakkan kehidupannya. Menggerakkan tindakannya, itu yang harus kita ikuti. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Makanya betapa pentingnya di sini firman Tuhan. Kehausan kita kepada firman Tuhan harus membuat firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Ini loh, pribadi Kristus ini loh. Yang seperti ini yang harus saya praktekkan. Yang seperti ini yang harus saya lakukan. Kekristenan cuma seperti itu. Tetapi walaupun cuma seperti itu, ini adalah sesuatu yang sangat berat kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan berusaha dengan usaha kita dan biasanya kita tahu kan, kalau yang kita lakukan dengan usaha kita banyak gagalnya. Oleh karena itulah, kita perlu Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Karena Roh Kudus, fungsi Roh Kudus adalah menuntun kita kepada kebenaran, kepada segala kebenaran. Supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Serupa artinya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu seorang Allah. Dia adalah pribadi pencipta. Dia adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang kita percayai. Dia adalah Allah. Dia bisa saja menggunakan kekuasaannya suka-suka, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Bayangkan saudara, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, bukankah dengan mudah kalau Tuhan Yesus mau mematikan semua orang yang ada di situ yang menangkap dia? Tapi dia tidak lakukan. Mengapa dia tidak lakukan? Kalau dia melakukan itu, maka dia tidak menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, saya dan saudara akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Yesus taat supaya rencana Bapa tergenapi atas hidup Yesus dan tentunya atas hidup semua orang. Demikian juga kita. Kehidupan kita di dunia ini juga mengandung rencana Allah yang besar. Seseorang untuk bisa
menggenapi rencana Allah yang besar itu, tidak ada jalan lain selain dia harus mulai melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dia lepaskan, tidak dipertahankan. Karena apa yang kita miliki ini sebenarnya nanti akan kita lepaskan, saudara. Di titik terakhir kematian kita, di titik terakhir kita ada di dunia ini, semuanya yang kita punya mesti kita lepaskan. Mobil kita, rumah kita, bahkan keluarga yang kita miliki, harta kita, deposito, semuanya kita lepaskan. Makanya kekristenan mengajar untuk kita melepaskan sejak sekarang ini supaya hati kita tidak terikat kepada yang kita miliki. Supaya kita bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Yesus mengosongkan dirinya artinya Yesus menyamakan dirinya dengan manusia. Dia adalah Allah. Tapi kealahannya dikosongkan. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia. Supaya rencana Allah tergenapi di dalam dirinya. Dengan demikian, Yesus tidak mudah dikalahkan. Kelihatannya kalah di atas kayu salib, mati di sana. Tapi ingat, hari ketiga dia bangkit. Dia menang melawan maut. Dan kemenangannya itu akhirnya menjadi pokok keselamatan buat kita semuanya. Demikian juga dengan kita semuanya. Kalau ingin kita memiliki kendali atas hidup kita supaya kita menang, supaya tembok kita kokoh, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, supaya rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Dan saudara, pengendalian diri yang benar seperti ini harus kita mulai dari sekarang untuk kita ambil keputusannya. Apakah kita mau mengendalikan diri hidup kita, mau mengendalikan kendali pikiran kita kepada pikiran Kristus, menaklukkannya pada pikiran Kristus atau tidak. Ingat, hasrat daging kita ini tidak mudah dikendalikan. Satu-satunya jalan adalah kita harus menaklukkannya, menawannya, kemudian menaklukkannya di dalam pikiran Kristus. Kita harus mulai dari sekarang, jangan menunda lagi. Karena penundaan itu artinya nggak ngambil keputusan apa-apa. Waktu kita sangat terbatas di bumi ini. Oleh karena itu, ambil keputusan sekarang untuk memiliki kendali atas hidup kita dan kita taklukkan di bawah pikiran Kristus. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita selesaikan, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita yang di rumah semuanya berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan dirimu sendiri untuk menjadi penebus dosa kami. Tetapi sebenarnya Tuhan, yang paling penting di dalam hidup kami adalah Engkau ingin agar kami memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang seperti Yesus miliki. Karena ketika kami menaklukkan pikiran dan perasaan kami ke dalam kendali Tuhan Yesus Kristus, disitulah kami tahu bahwa kami menang, Tuhan. Kami menang bersama-sama dengan Kau, bahkan kami lebih dari pemenang. Karena kendali itu sudah berada di dalam pikiran Kristus, yang artinya tidak menggunakan pikiran kami sendiri, tetapi biarlah pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kami, sehingga kendali hidup kami kendalikan kepada arah yang benar. Ampuni kami kalau waktu-waktu yang lalu kami lebih menuruti keinginan kami. Hari ini kami bertobat. Kami mau berubah. Kami mau Tuhan pulihkan kembali untuk kami memiliki kendali yang benar atas hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati kami semuanya. Supaya hidup kami akan semakin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Sampai ketemu kita di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.